Buku Sejarah Kelas 12 tahun 2022. Bab 1, Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Sub B, tentang pergolakan di awal revolusi, bagian 5. Halo, selamat menyimak kembali audio buku sejarah kelas 12. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Masih ingatkah kalian materi apa yang kita pelajari pada audio sebelumnya? Ya, benar sekali. Kalian telah menyimak pembahasan materi tentang pergolakan senjata melawan Sekutu Danika di berbagai daerah, seperti pertempuran Medan Area dan Bandung Lautan Api. Nah, pada audio kali ini kalian akan belajar untuk dapat menelusuri proses pergolakan senjata melawan Sekutu Danika di berbagai daerah, khususnya di Ambarawa dan Surabaya, yaitu tentang Palagan Ambarawa dan Pertempuran Surabaya. Tetap fokus dan semangat dalam menyimak buku audio ini ya. Selamat mendengarkan. Tahukah kalian, selain Medan dan Bandung, tentara sekutu juga mendarat di Semarang loh. Mereka datang pada 20 Oktober 1945. Awalnya, mereka diterima dengan baik oleh pihak Indonesia. Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongsonegoro, bahkan bersedia memberikan bantuan makanan dan dukungan lainnya agar sekutu dapat menjalankan tugasnya, melucuti senjata Jepang dan membebaskan para tawanan perang. Sekutu juga berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Sikap bangsa Indonesia ini berbalik ketika mengetahui bahwa para bekas tawanan perang yang telah dibebaskan di Magelang dan Ambarawa itu justru dipersenjatai. Mereka juga berusaha melucuti senjata tentara Indonesia. Inilah yang kemudian menyulut bentrokan antara pihak Indonesia melawan Sekutu Danika. Teman-teman, pertempuran Ambarawa ini berjalan sejak 21 November 1945 hingga 15 Desember 1945. Dengan waktu yang cukup panjang itu, akhirnya pasukan Indonesia yang terdiri dari TKR dan Laskar-Laskar Rakyat memperoleh kemenangan. Namun sayangnya, kemenangan ini harus dibayar mahal dengan jumlah korban jiwa yang sangat besar. Teman-teman, sedih ya rasanya membayangkan peristiwa yang terjadi. Mari kita doakan bersama jiwa para korban peperangan tersebut tenang. Amin. Kalian dapat belajar lebih lanjut tentang pertempuran ini dengan memindai kode QR pada halaman 25 pada buku cetak maupun digital. Kalian tahu tidak bahwa pertempuran-pertempuran yang terjadi di awal revolusi terjadi juga di Surabaya? Sebenarnya, konflik antara bangsa Indonesia dan orang Belanda yang bersekutu dengan Inggris sudah terjadi di Surabaya sebelum kedatangan sekutu. Misalnya, dalam insiden bendera di Hotel Yamato atau Hotel Oranye pada 19 September 1945. Setelah insiden ini, terjadilah berbagai pertempuran di Surabaya. Selanjutnya, pada 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan resolusi jihad untuk membela tanah air dan melawan sekutu maupun Nika. Oleh karenanya, saat ini setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri untuk mengenang peran kaum ulama dan santri dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tahukah kalian
bahwa pertempuran di Surabaya bermula dari kedatangan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi pada 25 Oktober 1945. Ketika itu, Malabi melakukan negosiasi dengan Komandan Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yaitu Dr. Gigi Mustopo dan Gubernur Jawa Timur Raden Mas Suryo. Nah, awalnya negosiasi yang berlangsung pada 26 Oktober 1945 itu berjalan lancar dan kedua belah pihak pun sepakat saling menghormati dan bekerja sama untuk menjaga keamanan di Surabaya. Namun ternyata situasi berubah dengan cepat. Tanpa sepengetahuan Malabi, Mayor Jenderal D.C. Hawthorne yang merupakan atasannya itu memerintahkan Angkatan Udara Inggris untuk menyebarkan pamflet ultimatum pada 27 Oktober 1945. Selebaran ultimatum tersebut meminta rakyat Indonesia di Surabaya untuk menyerahkan senjatanya. Pertempuran besar pun pecah hingga Jenderal Christison, komandan pasukan sekutu di Indonesia, meminta bantuan Soekarno untuk datang ke Surabaya dan mengusahakan gencatan senjata pada 29 Oktober 1945. Teman-teman, sayangnya gencatan senjata ini tidak bertahan lama karena pada 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran besar lagi. Dalam pertempuran ini, Brigadir Jenderal Malabi akhirnya terbunuh. Tewasnya Malabi ini membuat pihak sekutu geram dan mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945 yang meminta Indonesia menyerah pada keesokan harinya. Tentu saja, ultimatum tersebut tidak dihiraukan, sehingga terjadi pertempuran hebat pada 10 November 1945. Peristiwa ini sekarang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Hingga saat ini, salah satu pertanyaan besar terkait peristiwa pertempuran Surabaya adalah siapakah yang membunuh Malabi dan bagaimana Malabi terbunuh? Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, kalian dapat mengakses berbagai sumber sejarah dari sudut pandang yang berbeda mengenai peristiwa ini. Selanjutnya, kalian dapat menelaah secara kritis dan mengevaluasi sumber-sumber tersebut untuk memecahkan misteri terbunuhnya Malabi. Lebih lanjutnya, kalian dapat memindai kode QR pada halaman 27 di buku cetak maupun digital. Baiklah teman-teman, itu dia penjelasan mengenai pertempuran yang terjadi di Ambarawa dan di Surabaya. Selanjutnya, kalian akan menyimak materi tentang pertempuran di daerah lain. Wah, penasaran kan? Oke, sabar ya teman-teman. Kalian dapat menyimak penjelasannya pada audio berikutnya, yakni Bab 1, Subbab B, Bagian 6. Tetap semangat ya teman-teman. Sampai jumpa. Buku Sejarah kelas 12 tahun 2022. Bab 1, Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Sub B, tentang pergolakan di awal revolusi, bagian 6. Halo, jumpa lagi di buku audio sejarah kelas 12. Oh iya, masih ingat kan materi apa yang telah kita pelajari sebelumnya? Ya, benar sekali. Pada audio sebelumnya, kalian telah menyimak dan mempelajari peristiwa Palagan Ambarawa dan pertempuran Surabaya. Kali ini,
kalian akan belajar untuk menelusuri proses pergolakan senjata melawan sekutu dan Nika di daerah lainnya, seperti pertempuran Palembang, Puputan Margarana, dan pertempuran Makassar. Mari simak penjelasan berikut ini dengan penuh konsentrasi. Teman-teman, tahu tidak? Kalau sejak Oktober 1945, sekutu telah mendarat di Palembang bersama dengan Nika. Sama halnya dengan peristiwa di daerah-daerah lainnya. Mereka diberikan kesempatan untuk melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan perang. Namun, ternyata mereka mulai melakukan provokasi dan menggeledah rumah warga sehingga mengakibatkan berbagai perlawanan. Pertempuran besar baru terjadi setelah sekutu meninggalkan Palembang. Pada 7 November 1946, tentara sekutu menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda. Tentu saja pihak Belanda memanfaatkan hal itu. Mereka kemudian melancarkan berbagai tuntutan yang tidak memihak Indonesia. Misalnya, meminta garis demarkasi atau batas wilayah yang lebih jauh. Selain itu, tentara Belanda juga menghalangi kapal-kapal Indonesia dari Palembang yang akan berlayar menuju Singapura, sehingga menimbulkan kesulitan ekonomi di Palembang. Puncaknya, pada 28 Desember 1946, tentara Belanda mulai melanggar garis demarkasi yang telah disepakati. Hal ini memicu perlawanan dan pertempuran dahsyat di Palembang selama 5 hari 5 malam. Pertempuran yang dimulai pada 1 Januari 1947 ini diakhiri dengan kesepakatan melakukan gencatan senjata. Halo, masih semangat kan menyimak kelanjutan dari materi audio ini? Oke, mari simak kembali. Teman-teman, Puputan Margarana merupakan salah satu konflik bersenjata terbesar yang terjadi di Bali selama periode Revolusi Nasional. Pasukan Belanda mulai mendarat di Bali pada 2 Maret 1946, tentu dengan alasan yang sama, yaitu untuk melucuti senjata Jepang. Namun kehadiran Belanda justru membuat situasi di Bali menjadi tidak aman. Pihak Belanda mengadu domba rakyat Bali sehingga sebagian berbalik haluan dan menyerang pasukan pendukung kemerdekaan. Dalam situasi demikian, I Gusti Ngurah Rai melakukan perlawanan kepada Belanda. Tepatnya pada 19 November 1946, pasukan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai berhasil merebut senjata prajurit Nika di Tabanan. Pihak Belanda pun melakukan serangan balik dan mengepung Desa Marga. Pertempuran tidak terelakkan, sehingga I Gusti Ngurah Rai beserta seluruh pasukannya gugur dalam peristiwa tersebut. Mereka bertempur sampai titik darah penghabisan. Perang hingga mati seperti ini dalam tradisi Bali dikenal sebagai puputan. Wah, begitu besar pengorbanan para pahlawan di masa lalu ya teman-teman. Sudah sepantasnya kita terus pertahankan kemerdekaan ini. Teman-teman, yuk kita lanjutkan kembali pembahasannya. Nah, kali ini kita membahas pertempuran yang terjadi di Makassar. Pasukan sekutu mulai mendarat di Makassar sejak akhir September 1945. Di antara mereka ada tentara Australia dan juga Nika. Seperti di berbagai wilayah lainnya, awalnya mereka hendak menjalankan tugas untuk melucuti senjata Jepang dan mengurus tawanan perang. Namun, Nika ternyata punya agenda sendiri, yaitu ingin mengembalikan kekuasaan Belanda di Sulawesi. Mereka mempersenjatai tentara Koninklijk Nederlands Indische Leger atau KNIL yang baru saja dibebaskan dari tahanan Jepang.
Melihat pasukan Nika dan KNIL merajalela, para pemuda di Makassar, terutama yang tergabung dalam Pusat Pemuda Nasional Indonesia atau PPNI, menjadi gerah. Pada 27 Oktober 1945, mereka mulai melakukan serangan dan merebut lokasi-lokasi strategis yang dikuasai Nika. Dan tahukah teman-teman, pertempuran kembali terjadi keesokan harinya. Nah, dalam situasi konflik ini, sebagai bagian dari pihak sekutu, tentara Australia membantu Nika. Di awal Desember 1945, satu kompi pasukan KNIL Pro-Indonesia yang baru datang dari Morotai mendarat di Makassar. Mereka bergabung dengan pemuda dan pelajar Indonesia untuk melakukan perlawanan kepada Belanda. Hal ini terjadi tepatnya pada tanggal 5 hingga 9 Desember 1945. Namun, usaha ini digagalkan oleh pasukan sekutu. Meskipun demikian, berbagai perlawanan tetap berlangsung di Makassar dan sekitarnya hingga pihak Belanda menurunkan pasukan khusus di bawah Kapten Westerling. Nah, sampai di sini dulu ya audio kali ini. Sebelum diakhiri, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Teman-teman, kalian telah menyimak berbagai pertempuran di awal revolusi, khususnya di Palembang, Bali, dan Makassar. Di Bali, dikenal ada istilah puputan Margarana. Coba teman-teman jelaskan arti dari kata puputan. Benar, puputan artinya adalah perang sampai titik darah penghabisan. Oke teman-teman, itulah pembahasan mengenai pertempuran yang terjadi di Palembang, Bali, dan Makassar. Pada audio berikutnya, kalian akan menyimak kelanjutan materi tentang pertempuran di Makassar. Kira-kira apa yang terjadi ketika pihak Belanda menurunkan pasukan khusus di bawah Kapten Westerling? Wah, penasaran kan? Oke, sabar dulu ya. Kalian dapat menyimak penjelasannya pada audio berikutnya, yakni bab 1, subbab B, bagian 7. Sampai jumpa! Buku Sejarah Kelas 12 tahun 2022. Bab 1, Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Sub B, tentang pergolakan di awal revolusi, bagian 7. Selamat datang kembali di buku audio sejarah kelas 12. Salam semangat! Pada audio sebelumnya, kalian telah mempelajari pembahasan tentang pertempuran Palembang, puputan Margarana, dan pertempuran Makassar. Pada audio kali ini, kalian akan melanjutkan kegiatan menyimak materi terkait Perang Makassar dan permintaan maaf Belanda. Diharapkan pada akhir kegiatan ini, kalian mampu untuk menjelaskannya kembali. Baiklah teman-teman, mari simak dengan seksama penjelasannya. Kalian masih ingat tidak pembahasan terakhir di audio sebelumnya? Ya, betul. Pembahasan terakhir menjelaskan tentang pihak Belanda yang menurunkan pasukan khusus di bawah Kapten Westerling. Nah, berikut akan dijelaskan lebih mendalam terkait hal ini. Teman-teman, tahukah kalian bahwa strategi Westerling
sangat mengerikan dan memakan banyak korban jiwa. Sebagian besar korban kekejaman Westerling dan pasukannya adalah warga sipil. Sampai saat ini, terdapat beberapa versi mengenai jumlah korban Westerling di Sulawesi Selatan. Jumlah yang sering beredar dan digunakan sebagai sumber propaganda oleh pemerintah Indonesia di masa Revolusi Nasional adalah 40.000 korban jiwa berdasarkan laporan dari Kahar Muzakar. Meskipun demikian, angka ini seringkali dianggap terlalu besar. Westerling dalam buku yang ia tulis mengaku membunuh 600 orang. Sementara itu, versi pemerintah Belanda pada tahun 1969 menyebut sekitar 3.000 orang. Dalam biografinya Alex K. Wilarang, mantan perwira TNI di masa itu menyebut jumlah korban sekitar 1.700 dan tidak semuanya dibunuh oleh Westerling dan pasukannya. Mengerikan sekali ya teman-teman. Begitu banyak korban jiwa yang terenggut pada masa itu. Teman-teman, menurut kalian, mengapa ada beberapa versi yang berbeda tentang jumlah korban Westerling? Bagaimana kalian menyikapi perbedaan versi dalam sejarah seperti ini? Berapapun jumlah korbannya, tetap saja nyawa itu sangat berharga. Tahukah kalian, pada tahun 2012, para keluarga korban Westerling di Sulawesi Selatan ini kemudian membawa kasusnya ke pengadilan sipil di Den Haag untuk menuntut keadilan. Setelah menunggu selama sekitar 8 tahun, akhirnya para keluarga korban memenangkan kasus ini dan pemerintah Belanda diwajibkan untuk membayar kompensasi. Pemerintah Belanda pun meminta maaf kepada para keluarga korban. Nah, teman-teman, berikut ini beberapa permintaan maaf pihak Belanda atas kekerasan yang dilakukan di Indonesia pada tahun 1945 hingga 1949. Yang pertama, pada 22 Desember 1988, 15 orang veteran Belanda meminta maaf atas kekerasan yang pernah mereka lakukan di Indonesia kepada atas militer di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda. Yang kedua, pada 16 Agustus 2005, Perdana Menteri Bernard Bot menyampaikan penyesalan atas agresi militer Belanda I tahun 1947. Yang ketiga, pada 9 Desember 2011, permintaan maaf secara resmi dari pemerintah Belanda yang diwakili oleh Duta Besar Jongher Tjerk de Juan kepada keluarga korban peristiwa pembantaian di Rawagede 1947. Yang keempat, pada 12 September 2013, permintaan maaf secara resmi dari pemerintah Belanda yang diwakili oleh Duta Besar Jongher Tjerk de Juan kepada keluarga korban peristiwa pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan. Lalu yang kelima, pada 9 Desember 2019, pemerintah Belanda melalui Duta Besar Lambert Green kembali meminta maaf kepada korban kekerasan Belanda di Rawagede. Kemudian yang keenam, pada 10 Maret 2020, Raja William Alexander menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas kekerasan yang dilakukan oleh pihak Belanda selama konflik dengan Indonesia. Dan yang terakhir, pada 17 Februari 2022, Perdana Menteri Mark Rutte atas nama pemerintah Belanda memohon maaf atas kekerasan oleh pihak Belanda selama konflik dengan Indonesia. Pada tanggal 14 Juni 2023, Perdana Menteri Rutte juga secara resmi mengakui bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Setelah 78 tahun, akhirnya pemerintah Belanda secara resmi mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Menurut kalian, apakah makna dari pernyataan resmi dan berbagai permintaan maaf oleh pemerintah Belanda bagi kita yang hidup di masa kini? Teman-teman,
Pada buku cetak halaman 34, terdapat sebuah peta dengan tanda di berbagai titik pergolakan di masa awal Revolusi Nasional. Tanda tersebut berada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Makassar. Tuliskan beberapa informasi mengenai peristiwa tersebut dengan menggunakan pola 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kegiatan ini dapat kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk mengerjakan tugas ini, kalian dapat menyimak kembali audio ini dan beberapa audio sebelumnya tentang berbagai pertempuran atau pergolakan, misalnya di Medan, Palembang, Surabaya, Bali, Makassar, dan sebagainya. Selamat mengerjakan! Baiklah teman-teman, itulah pembahasan mengenai pertempuran yang terjadi di Makassar dan sejumlah permintaan maaf Belanda atas kekerasan di masa revolusi. Pada audio berikutnya, kalian akan menyimak materi tentang perpindahan ibu kota di masa revolusi. Menurut kalian, apa yang terjadi hingga ibu kota dipindahkan? Dan ke kota mana ya kira-kira dipindahkannya? Wah, penasaran kan? Oke, sabar ya teman-teman. Kalian dapat menyimak penjelasannya pada audio berikutnya, yakni bab 1, subbab B bagian 8. Sampai jumpa! Buku Sejarah kelas 12 tahun 2022. Bab 1, Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Sub B, tentang pergolakan di awal revolusi, bagian 8. Halo teman-teman yang luar biasa, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan penuh semangat. Oh iya, pada audio sebelumnya, kalian telah menyimak pembahasan pertempuran Makassar dan permintaan maaf Belanda atas kekerasan di masa revolusi. Untuk kali ini, kalian akan menyimak materi tentang perpindahan ibu kota di masa revolusi. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menyebutkan alasan perpindahan ibu kota di masa revolusi. Baiklah, mari simak dengan seksama penjelasannya. Teman-teman, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kedatangan pasukan sekutu awalnya hanyalah untuk melucuti senjata tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, dan berusaha menjaga keamanan. Pasukan Inggris dan Australia yang bernaung di bawah sekutu tidak pernah berniat untuk menduduki Indonesia dalam waktu yang lama. Hal ini tidak lepas dari Perjanjian Atlantik yang mencegah perluasan wilayah setelah Perang Dunia II. Namun, keberadaan Civil Affair Agreement antara Kerajaan Belanda dan Inggris membuat Inggris terseret berbagai konflik antara Indonesia dan Belanda. Sikap para perwira Inggris di berbagai daerah berbeda-beda dalam menghadapi pihak Indonesia. Ada yang ingin melakukan perundingan dan berusaha mencari jalan damai, tetapi ada pula yang bersikap keras dan memilih pertempuran. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Inggris melihat bahwa situasi tidak akan membaik jika konflik terus berlanjut. Mereka sebenarnya juga tidak menginginkan pertempuran semakin berlarut setelah Perang Dunia II. Sejak akhir 1946, pihak Inggris berusaha untuk menginisiasi berbagai pembicaraan damai dan menjembatani berbagai perundingan awal
antara pihak Indonesia dan Belanda untuk mencari jalan keluar. Atas inisiasi dari pihak Inggris inilah, pemimpin Indonesia dan Belanda akhirnya bertemu dalam sebuah perundingan di Linggarjati pada November 1946. Pada subbab selanjutnya, kita akan membahas lebih jauh tentang apa yang terjadi di Indonesia sejak perundingan Linggarjati. Halo teman-teman, ayo siapa di sini yang mengantuk? Tetap semangat menyimak buku audio ini ya teman-teman. Baik, kali ini kita akan membahas tentang peristiwa perpindahan ibu kota di masa revolusi. Oh iya, tahukah kalian keamanan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia menimbulkan pemikiran untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Beberapa gangguan keamanan diantaranya yang pertama disebabkan oleh para laskar. Lalu yang kedua, pertempuran antara pihak Indonesia dan pihak Nika yang ingin menguasai kembali Indonesia. Dan yang ketiga, adanya percobaan pembunuhan terhadap Sultan Syahrir. Perpindahan ini tidak lepas dari peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang bersedia untuk menyediakan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia yang dinilai lebih aman saat itu. Sultan Hamengkubuwono IX juga memberikan dukungan dana. Maka, pada 4 Januari 1946, ibu kota Indonesia pindah ke Yogyakarta. Pada 28 Desember 1949, ibu kota dipindahkan kembali ke Jakarta. Dan sejak saat itu pula, bentuk negara Indonesia menjadi serikat. Pada 17 Agustus 1950, bentuk negara Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Teman-teman, ayo, siapa yang ingat mengapa ibu kota Republik Indonesia dipindahkan di masa revolusi? Jawab ya teman-teman. Iya, benar. Ibu kota dipindahkan karena pada saat itu kota Jakarta sedang tidak aman. Baiklah teman-teman, akhirnya pembahasan mengenai pergolakan di awal revolusi